Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Arniati dari Prodi Ilmu Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pemikiran Harald Motzki dan orientalis dan implikasi dunia terhadap Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu tentang orientalis dan implikasinya terhadap dunia Islam, yaitu memiliki dua pengaruh, yaitu pengaruh positif sama pengaruh negatif. Salah satunya yaitu pengaruh positif dari orientalis terhadap dunia Islam itu tidak bisa dinafikan karena kontribusi positifnya itu nyata terlihat. Terus seperti pengembangan studi Islam yang luas, terbuka, gambaran Islam menjadi simpatik, semakin memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik tentang Islam. Orientalis juga berfungsi ibaratnya bumerang gitu. Awalnya seperti diungkapkan Said adalah usaha berat untuk mendominasikan Timur, tapi diam-diam ia justru berdampak positif terhadap kebangkitan Islam itu sendiri gitu. Terus yang kedua, pengaruh negatifnya yaitu adalah dampak negatif orientalis dunia terhadap Islam telah memberikan wacana Islam progresif di sebagian kalangan untuk warga Indonesia gitu. Indonesia yang ada di Indonesia bagi yang beragama Islam. Namun kita perlu waspada bagaimana diingatkan oleh Edward Said bahwa orientalis mempunyai tujuan tertentu, mungkin kecenderungan tertentu, konteksnya historis, intelektual, sehingga tujuan ekonomi tertentu. Tentunya kebanyakan orientalis adalah orang barat dan non-muslim, sehingga wajar apabila mempunyai agenda berbeda dengan kaum muslim secara praktis melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Konteksnya inilah yang kemudian disikapi secara ilmiah oleh Hasan Hanafi dengan bukunya Muqaddimah fi Ilmi al-Istighraq Oksidentalisme, sikap kita terhadap tradisi barat. Itu adalah pengaruh negatifnya, pengaruh negatif dan pengaruh positifnya terhadap orientalis dan implikasi terhadap dunia Islam. Jadi materi yang kedua yaitu tentang pemikiran Harald Motzki. Sebelum kita masuk ke pemikirannya, kita bahas dulu biografi tentang Harald Motzki, yaitu beliau lahir di Berlin, Jerman Barat pada 25 Agustus 1948 dengan nama lengkap Harald Motzki. Sejak kecil ia dididik sebagai penganut Katolik. Ia mengenyam pendidikan di Humanistic Academic High School, kemudian melanjutkan studinya tentang perbandingan agama, bahasa Sumit, studi Injil, studi Islam dan sejarah Eropa berbagai negara seperti Bonn, Jerman, Paris, Prancis, dan Cologne, Jerman mulai tahun 1968 sampai 1978. Dengan demikian basis akademisnya adalah bidang ilmu klasik. Dalam rangka 10 tahun ia meraih gelar Sarta 1 hingga doktornya. Kemudian mari kita lanjutkan dengan tentang pemikiran Harald Motzki. Beliau ini pemikirannya itu dia membantah dengan keras para orientalis skeptis sebelumnya, mengkritik metode, premis, dan kesimpulan mereka. Sebagai pakar kajian Islam yang fokus dalam kajian menyebarkan hadis, Harald Motzki melalui teori-teorinya dating dan sanad kamatan mengemukakan kritik dan meyakinkan bahwa dia dapat menggugurkan teori ditemukan oleh para pendahulunya. Kemudian contoh dari Harald Motzki itu sebagai refleksi dari teori Harald Motzki terdapat salah satu contoh dengan objek material hadis tentang riba secara spesifik, yaitu hadis
tentang riba yang memiliki 70 pintu keburukan. Hadis-hadis tentang riba memiliki 70 pintu, terakam berbagai literatur hadis. Literatur pra-Qur'anik merekam ada 3 hadis yang terdapat dalam kitab Munaf Razak. Sementara itu, koleksi Qur'anik mencatat ada 2 hadis terkoleksi terskema dalam hadis Sunat Ibn Majah. Dalam literatur Qur'anik tercantum 3 hadis masing-masing terrekomendasi dalam Mustadrak Al-Hakim, Mustadrak Al-Bazzar dan Sub'ab Al-Iman karya Al-Bayaqu. Jadi dapat disimpulkan tentang pemikirannya Harald Munstad. Teori dating itu tentang teorinya. Yang pertama yaitu teori dating penanggalan merupakan salah satu penelitian sejarah yang ditunjukkan untuk menentukan asal muasal sumber sejarah. Jika kemudian terbukti bahwa menunjukkan yang dibuat oleh sejarawan ke data historis tidak benar, maka semua premis teori dan kesimpulannya yang dibuat berdasarkan data historis tidak valid. Sehingga Harald Muskil beranggapan bahwa studi isnad dan matan secara terpisah tidak akan cukup. Dengan demikian ia mengembangkan metodologi yang bernama isnad kamatan analis. Dasar pemikiran dari isnad kamatan analis adalah ketika sebuah kabar memiliki berbagai varian atau bagai varian isnad maupun matan. Hal ini menunjukkan bahwa proses transmisi benar-benar terjadi. Kemudian metode isnad kamatan analisa dalam mencari kesejarahan hadis Nabi mengkombinasikan aspek sanad dan matan. Dengan metode ini sanad-sanad dari versi tersebut demikian dengan membandingkan teks-teks dari versi-versi tersebut pada level periwayatan yang berbeda. Jadi itu adalah tentang pemikiran Harald Munstad. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.